Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan sedekah dan dana masjid. Sambil mengoreksi jawaban tentang penggunaan sedekah untuk pembangunan masjid yang diberikan oleh seseorang selama program MTA internasional, yaitu dalam Fiqih Masail, Hadrat Amirul Mukminin Khalifatul Masih Al-Hamis Ayatollah bin Arsyil Aziz dalam suratnya tertanggal 1 Juli 2020 kepada Najim Darul Ifta, beliau menyampaikan, seseorang telah mengirim saya jawaban yang Anda berikan selama Fiqih Masail tentang pengeluaran dana sedekah untuk pembangunan masjid, di mana Anda telah memberikan fatwa yang pendukungnya dengan alasan dari ayat 60 surah At-Taubah. Istilah sedekah yang digunakan dalam Al-Quran dan hadis untuk merujuk pada zakat, rukun Islam yang wajib. Selain zakat, kata ini juga menunjuk kepada sedekah lain yang diberikan untuk pertolongan dan bantuan orang miskin dan yang membutuhkan karena Allah Ta'ala. Konteks masing-masing tempat akan memperjelas apakah kata yang digunakan di tempat itu menunjukkan rukun Islam, zakat, atau sedekah lainnya. Di dalam surah At-Taubah di atas, sedekah mengacu pada dana zakat. Oleh karena itu, fatwa yang diturunkan dari ayat ini yang mendukung pengeluaran dana sedekah selain zakat untuk pembangunan masjid tidak sah atau tidak boleh, karena Hazrat Masih Maud alaihissalam dan Khulafa Ahmadiyah telah membedakan antara zakat dan sedekah lainnya. Oleh karena itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam menyatakan bahwa orang miskin memiliki hak eksklusif atas daging sedekah dan memerintahkannya untuk dibagikan kepada mereka saja. Namun, dia tidak mengizinkannya untuk digunakan di langgar kana, meskipun asrama dan penginapan para pelancong biasanya diatur di sana. Menurut argumen Anda, itu berarti bahwa mereka diperbolehkan melakukan sedekah seperti ini karena mereka termasuk dalam kategori fisabilillah, itu orang yang jihad di jalan Allah Ta'ala, atau ibnu sabil, yaitu musafir. Argumen tentang fisabilillah dan ibnu sabil seperti itu mungkin dapat diterima dalam keadaan khusus. Akan tetapi bagaimanapun adalah hak khalifah saat itu untuk membuat interpretasi seperti itu. Jika semua orang mulai membuat ketentuan berdasarkan argumentasi seperti itu, maka masalah akan terdistorsi. Hazrat Masih Maud alaihissalam juga mengizinkan bunga yang diperoleh dari bank digunakan untuk penyebaran Islam. Akan tetapi hanya menyatakannya sebagai izin sementara
di bawah keadaan kemiskinan Islam yang memaksa. Namun beliau hanya mengizinkannya digunakan untuk penerbitan literatur dan lain-lain yang sejenis untuk penyebaran Islam. Beliau tidak mengizinkannya untuk digunakan pembangunan masjid. Oleh karena itu, berdasarkan masalah ini, posisi saya seperti Khulafa Ahmadiyah sebelumnya adalah bahwa uang sedekah tidak boleh disumbangkan ke dana masjid. Saya ulangi, uang sedekah tidak boleh disumbangkan ke dana masjid. Oleh karena itu, fatwa Anda harus sesuai dengan ini. Jika Anda memiliki argumen lain untuk mendukung posisi Anda dapat mengirimkan laporan Anda melalui diskusi ilmiah kepada saya. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi yang dapat disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat memahami bahwa uang sedekah tidak boleh disumbangkan untuk pembangunan masjid. Pembangunan masjid disediakan uang atau dana khusus untuk itu, bukan uang sedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan anugerah taufik yang besar kepada kita untuk senantiasa memberikan sumbangan-sumbangan kepada pembangunan masjid, dan kita dapat membangun masjid dimanapun kita berada. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.